Raka, seorang perawat muda yang baru bekerja di rumah sakit, mendapat tugas untuk menemani seorang sopir ambulans melakukan perjalanan malam. Namun, di tengah perjalanan, sesuatu yang mengerikan terjadi, sesuatu yang membuatnya percaya bahwa ambulans ini bukan kendaraan biasa. Langit malam menekan kota dengan mendung pekat. Hujan baru saja reda, meninggalkan jalanan yang basah dan lengang. Lampu jalan berkedip-kedip, seperti enggan menerangi suasana yang terasa semakin mencekam. Di dalam sebuah ambulans tua, Raka, seorang perawat baru berusia 24 tahun, duduk di kursi belakang. Matanya terus memperhatikan pasien yang terbaring tak sadarkan diri di atas tandu. Wajah pasien itu pucat, dadanya naik turun dengan ritme yang lambat. Di kursi depan, Herman, sopir ambulans berpengalaman, menggenggam erat setir. Wajahnya tampak tegang. "Raka," suara Herman memecah keheningan. "Kamu pernah dengar cerita tentang ambulans ini?" "Raka, apa maksudnya, Pak?" Herman menarik napas panjang sebelum menjawab. "Ambulans ini sering mendapat panggilan dari lokasi yang tidak masuk akal. Kadang kita tiba di alamat yang kosong, atau lebih buruk lagi, pasien yang kita jemput sebenarnya sudah meninggal sebelum kita sampai." Jantung Raka berdegup lebih cepat. Dia mencoba menganggapnya sebagai lelucon, tapi tatapan serius Herman membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, suara radio panggilan darurat berbunyi. "Ambulans 03, segera ke Jalan Mawar, nomor ke-17, Passion Kritis, kode merah." Herman langsung membelokkan ambulans tanpa berpikir panjang. Namun, Raka merasakan sesuatu yang janggal. "Pak, bukannya Jalan Mawar itu?" Herman mengangguk. "Iya, itu daerah yang sudah lama terbengkalai, tapi perintah tetaplah perintah." Ambulans melaju melewati jalanan yang semakin gelap, masuk ke area yang dipenuhi rumah kosong dan pepohonan rimbun. Saat mereka tiba di lokasi, tak ada satupun tanda kehidupan. Tak ada rumah bernomor ke-17, tak ada lampu menyala, tak ada suara kecuali desir angin yang menelusup ke dalam ambulans. Herman menoleh ke Raka. Wajahnya mulai menunjukkan kegelisahan. "Kita pulang saja." Namun sebelum mereka sempat berbalik arah, suara ketukan keras terdengar dari pintu belakang ambulans. Tok, tok, tok. Dingin menjalari tubuh Raka. Dia menelan ludah dan perlahan menoleh ke belakang. Herman mengunci rahangnya. Tangannya meraih tuas transmisi. "Tahan napasmu, Raka." Ketukan itu berubah menjadi gedoran liar, seakan seseorang atau sesuatu ingin masuk. Dan tiba-tiba, sirena ambulans menyala sendiri. Tut tut tut. Di cermin depan, samar-samar mereka melihat sesosok bayangan putih berdiri di tengah jalan, menatap mereka tanpa mata. Raka menjerit. Herman langsung menginjak pedal gas. Ambulans melaju kencang meninggalkan lokasi. Tapi suara sirena tidak mau berhenti, seakan ada yang masih menyalakannya dari dalam. Setelah meninggalkan lokasi yang kosong, Raka dan Herman mencoba melupakan kejadian aneh yang baru saja mereka alami. Namun, suara sirena yang menyala sendiri bukan satu-satunya gangguan malam itu. Ada sesuatu atau seseorang yang ikut bersama mereka di dalam ambulans. Ambulans melaju kencang menembus jalanan basah. Sirena yang awalnya menyala sendiri kini sudah dimatikan paksa oleh Herman. Tapi suasana di dalam kendaraan tetap terasa mencekam. Raka menempelkan punggungnya ke dinding ambulans. Napasnya masih tersengal. Matanya sesekali melirik ke belakang, memastikan tidak ada yang ikut masuk ke dalam kendaraan. Namun, perasaan ganjil itu tak kunjung hilang. Di depan, Herman menggenggam setir dengan erat. Rahangnya mengatup, wajahnya tegang. "Apa tadi kita benar-benar melihat?" Raka akhirnya bertanya. Suaranya bergetar. Herman tak langsung menjawab. Ia hanya menyalakan radio komunikasi untuk melaporkan bahwa panggilan ke Jalan Mawar nomor 17 adalah panggilan kosong. Namun sebelum ia sempat berbicara, suara parau terdengar dari radio ambulans. "Ambulans 03, sudah terlambat. Jangan biarkan dia pergi."
Raka langsung merinding. Itu bukan suara operator pusat. Siapa itu? Herman mencoba berbicara ke radio. Siapa yang bicara? Tak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara desis statis yang menusuk telinga. Herman buru-buru mematikan radio dan menekan pedal gas lebih dalam. Namun, saat itu juga terdengar suara gesekan dari dalam kabin belakang. Serak, serak. Raka menoleh cepat. Tempat tidur pasien bergerak sedikit, seperti ada seseorang yang berusaha bangun dari sana. Tapi pasien mereka sudah tidak ada. Raka merasa jantungnya nyaris berhenti. Dia mencoba meraih senter dari saku seragamnya, lalu menyorotkan cahaya ke tanduk kosong itu. Lalu dia melihatnya, lekukan tubuh samar yang berbaring di atas tanduk. Meski secara kasat mata tidak ada siapapun di sana. Seketika, udara di dalam ambulans menjadi dingin. Napas Raka berembun. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh pundaknya. Dia menoleh dengan cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Pak Herman, suara Raka bergetar. Kita tidak sendirian. Belum sempat Herman merespons, ambulans berhenti mendadak. Bukan karena rem, karena mesinnya mati sendiri. Sirine yang tadinya padam kini menyala kembali, berulang-ulang, meski kunci kontak belum diputar. Dan saat itu juga Raka dan Herman mendengar suara napas berat di dalam kabin belakang, seakan ada seseorang yang berusaha berbicara. Raka dan Herman terjebak di dalam ambulans yang tiba-tiba mati mesinnya. Namun mereka tidak sendirian. Ada sesuatu di dalam kabin belakang yang mengawasi dan mulai berbisik di telinga mereka. Suara napas berat masih terdengar di dalam kabin ambulans. Raka bisa merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Herman mencoba menyalakan mesin lagi, namun tombol starter hanya mengeluarkan suara klik kecil. Ambulans tetap mati. Tut-tut-tut, sirina tiba-tiba menyala lagi. Suaranya memekakkan telinga, membuat Raka refleks menutup kedua telinganya. "Pak, kita harus keluar dari sini," serunya. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, suara bisikan terdengar. "Amgangen, Herji." Bisikan itu datang dari tepat di sebelah telinga Raka. Tubuhnya langsung membeku. Dia bisa merasakan hembusan napas yang dingin, seakan ada seseorang yang berdiri di sampingnya. Meskipun tak terlihat. "Tolong aku." Kali ini suara itu lebih jelas, seperti suara seorang perempuan yang putus asa. Raka dengan gemetar menoleh ke arah tanduk pasien. Lampu dalam ambulans berkedip-kedip, dan di sela-sela kedipan itu, Raka melihat sesuatu. Seorang wanita berambut panjang duduk di tandu dengan kepala tertunduk. Namun, saat lampu berkedip lagi, sosok itu menghilang. Herman yang juga melihatnya langsung membuka pintu depan. "Kita harus keluar sekarang." Namun sebelum mereka sempat melompat keluar, sesuatu menutup pintu ambulans dengan keras dari luar. BRAK. Sekarang mereka benar-benar terperangkap. Tiba-tiba, kaca depan ambulans mulai berembun dengan sendirinya. Dan dari dalam kabut itu, perlahan muncul tulisan dengan huruf-huruf yang seakan ditulis oleh tangan tak kasat mata. "Bawa aku pulang." Raka dan Herman hanya bisa saling berpandangan, sementara suara napas berat kembali terdengar. Kali ini tepat di belakang mereka. Setelah terperangkap di dalam ambulans, Raka dan Herman menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Tulisan misterius di kaca jendela adalah peringatan atau permintaan. Namun, sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, sesuatu yang mengerikan mulai bergerak di dalam kabin belakang. Raka menggenggam lengan bajunya sendiri. Tangannya berkeringat, tapi tubuhnya menggigil hebat. Tulisan di kaca jendela yang berbunyi, "Bawa aku pulang," kini mulai memudar, seolah perlahan-lahan dihapus oleh udara dingin yang semakin pekat. Herman berusaha menghidupkan mesin ambulans lagi, tetapi sia-sia. Raka menelan ludah. "Pak, kalau ada yang minta kita bawa dia pulang, siapa yang dimaksud?" Herman tak menjawab. Pandangannya terpaku ke kaca spion dalam. Raka mengikuti arah tatapannya. Jantungnya langsung berhenti berdetak. Di Caucasus Speed, terlihat seorang wanita berambut panjang
duduk diam di kursi belakang ambulans. Namun saat Raka memberanikan diri menoleh ke belakang secara langsung, kursi itu kosong. Tapi di kaca spion, wanita itu tetap ada, mengawasi mereka. "Pak," suara Raka bergetar. "Dia ada di sini." Seketika, lampu dalam ambulans mati total. Hanya ada suara napas berat di kegelapan. Raka mencoba meraba-raba sakunya, mencari ponsel untuk menyalakan senter. Namun, sebelum ia berhasil, sesuatu bergerak cepat di belakangnya. Hembusan napas dingin terasa tepat di belakang lehernya. "Kau bisa melihatku?" Suara itu terdengar langsung di telinganya. Raka merasakan lututnya melemas. Herman langsung berusaha membuka pintu samping, tapi pintunya tetap terkunci. Lalu, sesuatu menggerakkan kursi di belakang mereka. Kursi yang tadinya kosong sekarang terisi. Sosok wanita itu kini benar-benar duduk di sana. Perlahan, wajahnya mulai terlihat di kaca spion. Dan saat itulah Raka menjerit. Raka dan Herman kini berhadapan langsung dengan sosok yang menghantui ambulans. Wanita berambut panjang itu semakin jelas terlihat di kaca spion. Meskipun kursi belakang tampak kosong, namun sesuatu yang lebih mengerikan menanti mereka. Karena hantu itu tidak hanya duduk diam, jantung Raka berpacu kencang. Matanya terpaku pada kaca spion yang retak, tempat di mana wajah wanita itu mulai terlihat semakin jelas. Awalnya, hanya rambut panjang hitam yang menutupi wajahnya. Tapi perlahan, rambut itu mulai tersingkap, memperlihatkan kulit pucat kehijauan dan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Wajah itu tidak seperti manusia, pucat, membusuk, dengan urat-urat hitam menjalar di sekitar lehernya. Herman juga melihatnya. Napasnya tercekat, tangannya mencengkeram setir dengan kuat. "Pak, itu bukan manusia." Suara Raka hampir tidak terdengar. Wanita itu masih diam, tapi tiba-tiba mulutnya bergerak. "Kembalikan aku." Suaranya dalam dan bergetar, seperti berasal dari dalam sumur yang sangat dalam. Raka merinding dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Kembalikan aku, atau kalian akan ikut denganku." Perlahan, wanita itu mulai membuka mulutnya lebih lebar dan lebih lebar lagi. Tidak wire, tidak seperti manusia. Seolah-olah rahangnya sudah patah, membuka hingga hampir menyentuh dadanya. Dan dari dalam mulutnya terdengar suara rintihan dan tangisan. Suara itu berasal dari banyak suara, bukan hanya satu. Seolah ada puluhan orang lain yang ikut menangis di dalam dirinya. Lalu, tiba-tiba, BRAK, sesuatu menghantam bagian belakang ambulans dengan keras. Raka langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa di kursi, tapi suara gedoran itu masih terus berlanjut. "Brock, BRAK, BRAK." Seseorang atau sesuatu ingin masuk ke dalam ambulans. Herman tak mau menunggu lebih lama. Dia buru-buru mencoba menyalakan mesin lagi. Klik, klik, vroom. Ajaibnya, mesin ambulans hidup kembali. Tanpa pikir panjang, Herman langsung menginjak gas dalam-dalam. Namun sesuatu menahan ambulan. Roda berputar, tapi ambulans tidak bergerak. Seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang menahan kendaraan itu di tempatnya. Lalu, sesuatu yang jauh lebih buruk terjadi. Jendela belakang ambulans mulai pecah sedikit demi sedikit. Bukan karena dipukul dari luar, tapi karena sesuatu mencoba merangkak keluar dari dalam kaca itu sendiri. Raka melihatnya dengan jelas. Tangan berwarna hitam kebiruan dengan kuku panjang dan tajam mulai muncul dari dalam refleksi kaca. Lalu, tangan lainnya, dan perlahan kepala wanita itu mulai merangkak keluar dari dalam kaca spion. Mulutnya masih terbuka lebar. Matanya yang kosong kini berubah merah menyala. Herman panik. Dia terus menginjak gas, berusaha melepaskan ambulans dari cengkeraman tak kasat mata. Dan tiba-tiba, suara sirena kembali menyala sendiri. Bukan hanya satu suara, tapi banyak, seolah ada puluhan ambulans yang datang bersamaan.
memenuhi jalan dengan suara sirene yang memekakkan telinga. Suara itu begitu keras hingga Raka merasa gendang telinganya hampir pecah. Namun di tengah suara bising itu, ada satu hal yang membuatnya semakin takut. Wanita itu kini sudah setengah keluar dari kaca spion. Tubuhnya melayang melawan gravitasi dan dia menatap lurus ke arah Raka. Raka dan Herman menyadari bahwa mereka tidak hanya terjebak di dalam ambulans, tetapi juga di dalam sesuatu yang lebih sebuah dimensi lain yang terpantul dalam kaca spion. Sosok wanita itu semakin nyata, berusaha merangkak keluar dari dalam kaca. Namun, yang lebih mengerikan, ambulans kini tidak lagi berada di jalan yang mereka kenali. Raka menahan napasnya. Wanita itu sudah setengah keluar dari kaca spion. Kepalanya kini benar-benar berada di dalam ambulans. Mulutnya masih terbuka lebar, seakan ingin melahap mereka hidup-hidup. Herman terus menginjak gas, namun ambulans tetap tak bergerak. Roda hanya berputar di tempat. Tiba-tiba, suara krak terdengar dari kaca spion. Kaca itu mulai pecah. Bukan pecah seperti biasa, tapi seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang mendorong untuk keluar. Retakan itu membentuk pola aneh, seperti akar yang menjalar, semakin besar dan semakin luas. Lalu, sesuatu bergerak di luar jendela. Raka menoleh dan langsung merasakan kakinya melemas. Jalanan yang seharusnya mereka lewati sudah tidak ada. Tidak ada lampu jalan, tidak ada bangunan, tidak ada apapun. Hanya kabut tebal yang mengelilingi mereka. Dan di dalam kabut itu terdapat bayangan-bayangan hitam yang bergerak, siluet manusia tanpa wajah, berjalan perlahan mendekati ambulans. Jumlahnya semakin banyak, puluhan, ratusan. Mereka semua bergerak ke arah ambulans. "Pak, kita di mana?" Suara Raka penuh kepanikan. Herman tak menjawab. Matanya masih fokus ke kaca spion. Mulut wanita itu semakin terbuka. Lalu, tiba-tiba kepalanya berputar 180 derajat. Crack. Bunyi tulang patah itu membuat Raka hampir muntah. Herman akhirnya bereaksi. Dengan tangan gemetar, ia meraih palu pemecah kaca di dashboard ambulans. Pegangan Raka. Tanpa pikir panjang, Herman menghantam kaca spion dengan palu sekuat tenaga. Prank. Kaca spion pecah berkeping-keping. Wanita itu berteriak. Jeritannya menusuk gendang telinga mereka. Dan dalam hitungan detik, semua yang ada di sekitar mereka kembali normal. Tidak ada kabut, tidak ada bayangan hitam. Ambulans kini berada di jalan yang seharusnya. Mesinnya menyala dan mereka bisa bergerak. Namun, sebelum mereka bisa bernapas lega, sesuatu terlihat dari kaca depan. Di kejauhan, ada seorang wanita berambut panjang berdiri di tengah jalan. Dia menatap langsung ke arah mereka. Setelah kaca spion dihancurkan, ambulans kembali ke jalan yang seharusnya. Namun, ketenangan itu hanya sesaat. Di depan mereka, seorang wanita berdiri di tengah jalan. Dia menatap lurus ke arah mereka, seolah menunggu sesuatu. Siapa dia? Dan yang lebih penting, apakah mereka benar-benar sudah bebas? Raka menggigil. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Wanita itu berdiri tepat di tengah jalan. Wajahnya tidak terlihat jelas dalam cahaya redup lampu ambulans. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak bergerak. Herman menginjak rem mendadak, membuat ambulans berhenti hanya beberapa meter di depannya. "Pak, kita jangan turun," bisik Raka. Herman tidak menjawab. Matanya terpaku pada sosok di depan mereka. Wanita itu mulai berjalan pelan, lambat, seolah-olah kaki dan tubuhnya tidak benar-benar menyentuh tanah. Semakin dekat, semakin jelas wajahnya terlihat. Dan saat itulah Raka menyadari sesuatu yang mengerikan. Itu wanita yang sama. Wanita yang tadi mencoba keluar dari kaca spion. Tapi bagaimana bisa? Bukankah dia sudah menghilang saat kaca itu dihancurkan? "Pak, kita harus mundur." Raka mencengkram lengan Herman. Namun, Herman masih diam. Tangannya menggenggam setir erat-erat, seperti orang yang sedang kerasukan. "Nek,
Tok. Suara ketukan terdengar dari kaca depan ambulans. Wanita itu kini berdiri tepat di depan kaca. Wajahnya putih, pucat, bibirnya membiru. Matanya hanya ada rongga hitam kosong. Tiba-tiba bibirnya bergerak. Dia tidak bersuara, hanya mengucapkan sesuatu tanpa suara. Raka mencoba membaca gerakan bibirnya. Aku sudah Whitlong. Seketika semua lampu ambulans mati total. Suasana berubah gelap gulita. Dan dalam kegelapan itu, Raka mendengar suara napas yang sangat dekat, tepat di sebelahnya. Lampu ambulans padam total. Dalam kegelapan, Raka merasakan sesuatu bernapas di sampingnya. Tapi saat dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Apakah wanita itu sudah masuk ke dalam ambulans? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan yang menunggu di sini? Hahaha, suara napas itu terlalu dekat. Raka bisa merasakan embusan udara dingin menyentuh kulitnya. Dengan tangan gemetar, dia meraba-raba di kegelapan, mencari Herman. Tidak ada siapa-siapa di sebelahnya. Pack, bisik Raka. Suaranya hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban. Lalu, tiba-tiba, sebuah suara keras dari belakang. Seperti sesuatu yang jatuh. Raka menoleh. Meskipun matanya tidak bisa melihat apa-apa, suasana di dalam ambulans terasa semakin sempit, dingin, sesak. Seperti ada sesuatu yang tak terlihat menyesaki ruang ini. Lalu dia mendengar suara lain. Suara berbisik, "Tolong aku." Raka merinding. Suara itu datang dari bagian belakang ambulan, dari tandu pasien. Dalam hati, dia tahu dia tidak boleh menoleh. Dia tidak boleh melihat ke arah itu. Tapi tubuhnya tidak mau menurut. Perlahan, dengan napas tersengal, Raka memutar kepalanya. Dan saat itulah dia melihatnya. Seseorang atau sesuatu sedang berbaring di atas tandu. Bayangannya samar di kegelapan. Tubuhnya kurus. Rambut panjangnya menjuntai ke lantai ambulans. Matanya kesal dan bibirnya bergerak mengucapkan sesuatu. "Aku sudah pulang." Tiba-tiba lampu ambulans menyala kembali dan dalam sekejap tubuh itu menghilang. Tapi sebelum Raka bisa berpikir lebih jauh, dia mendengar suara Herman menjerit dari luar ambulans. Saat Raka melihat sosok menyeramkan di tandu, tiba-tiba lampu ambulans menyala kembali. Tapi tubuh itu menghilang dan sebelum ia bisa bernapas lega, suara jeritan Herman terdengar dari luar. Raka tahu sesuatu yang lebih buruk sedang terjadi. Tapi apakah dia cukup berani untuk keluar dan mencari tahu? "Pak Herman!" Raka tersentak dari duduknya. Suara jeritan itu begitu memilukan. Tanpa pikir panjang, dia meraih pegangan pintu ambulans dan mendorongnya keras. Crack. Pintu terbuka. Udara dingin langsung menyergapnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Di luar, jalanan sepi, gelap, sunyi, terlalu sunyi. Hanya ada ambulans dengan lampu hazard yang berkedip pelan, memantulkan warna merah ke aspal yang basah. Tapi tidak ada Herman. Kemana dia? Pack Herman. Raka berteriak, berharap mendapat jawaban. Tapi yang terdengar hanya gema suaranya sendiri. Cibut, cek, lampu ambulans padam lagi. Dan saat itu juga udara di sekitar berubah. Jalanan yang tadi kosong kini diliputi kabut tebal. Dan di dalam kabut itu ada seseorang sedang berdiri di ujung jalan. Sosok tinggi dengan pakaian putih kotor, rambut panjang menutupi wajahnya. It's a dia, wanita itu. Raka ingin berlari, tapi tubuhnya membeku di tempat. Wanita itu mulai melangkah pelan, lambat menuju ke arahnya. Dan saat dia semakin dekat, Raka menyadari sesuatu yang membuat darahnya benar-benar membeku. Wanita itu membawa sesuatu, sebuah
benda besar diseret di atas aspal. Sebuah tubuh. Dan itu Pak Herman. Raka tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap saat wanita itu tersenyum dan berbisik pelan, "Kamu." Selanjutnya, wanita itu menyeret tubuh Herman mendekat dan Raka masih tak bisa bergerak. Apakah ini akhirnya? Ataukah ada cara untuk lepas dari jeratan ambulans hantu ini? Shrek, Shrek, Shrek. Suara kain kasar terseret di aspal. Raka masih berdiri terpaku, napasnya memburu. Matanya tidak bisa lepas dari tubuh Herman yang diseret wanita itu. Darah mengalir di jalan. Wanita itu semakin dekat, langkahnya lambat. Pasti, dan dia terus menatap Raka. "Kamu." Selanjutnya, bisikan itu bergema di telinga Raka, seperti suara yang muncul dari dalam kepalanya sendiri. Tapi tepat saat wanita itu hampir sampai di hadapannya, BRAK, pintu belakang ambulans terbuka sendiri. Seketika, udara di sekitar terasa seperti tersedot ke dalam kendaraan itu. Kabut bergerak liar, tersedot ke dalam ambulans. Dan wanita itu berhenti. Untuk pertama kalinya, dia tampak ragu. Tubuhnya bergetar. Matanya lubang hitam kosong itu tiba-tiba menatap ke arah ambulans. Dan saat itulah Raka menyadari sesuatu yang lebih menyeramkan. Dia bukan satu-satunya yang ada di sini. Di dalam ambulans, sosok samar berdiri di balik pintu belakang yang terbuka. Sosok jelek tidak berbentuk, tapi kehadirannya begitu kuat. Begitu wanita itu mulai mundur. Raka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi dia tahu ini kesempatan satu-satunya. Dia tanpa melihat ke belakang, dia melewati wanita itu, melewati tubuh Herman, langsung menuju ambulans. Tapi sebelum dia bisa masuk, tangan kurus itu mencengkram kakinya. Raka jatuh tersungkur. Wanita itu masih belum melepaskannya. Dan sebelum kegelapan menelannya, Raka sempat melihat sesuatu yang akan menghantuinya selamanya. Wajah di dalam kabut, bukan hanya satu, tapi banyak. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong, semuanya tersenyum. Dan kemudian gelap. Roka Turjata. Wanita itu mencengkeram kakinya, dan wajah-wajah dalam kabut tersenyum kepadanya. Tapi di dalam ambulans, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Menunggu dan memanggil namanya Shrek, Shrek. Tangan kurus itu semakin erat, mencengkeram kaki Raka. Kukunya panjang dan kotor, mencakar kulitnya hingga perih. Lepas, LPAS, Iene. Raka menendang sekuat tenaga, tapi wanita itu terus menatapnya dengan senyum menyeramkan. Di sekelilingnya, kabut semakin tebal, dan di dalam kabut itu, wajah-wajah itu semakin jelas. Mereka semua berbisik, "Kamu." I said kamu. Selanjutnya, darah Raka membeku. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, sebuah suara keras menggema dari dalam ambulans. Seperti sesuatu yang besar jatuh. Dan tiba-tiba, wanita itu berhenti bergerak. Matanya yang kosong menatap ke arah ambulans. Raka juga mendengar suara itu. Suara langkah kaki dari dalam ambulans. Atau sesuatu sedang berjalan ke arah mereka. Raka ingin berlari, ingin kabur dari sini. Tapi wanita itu terlihat ketakutan. Sosok yang ada di dalam ambulans bahkan lebih mengerikan dari dirinya. Dan kemudian suara itu terdengar. Sebuah suara dalam, serak, dan penuh kemarahan memanggil nama Raka. Raka, dia membeku di tempat. Dan saat dia melihat ke dalam ambulans, sesuatu menyeretnya masuk. Raka terseret masuk ke dalam ambulans. Udara di dalam terasa berat, gelap, dan sunyi. Tapi dia tidak sendirian. Ada sesuatu di sini, berdiri tepat di belakangnya. Gelap, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Jantung Raka berdegup kencang. Lututnya gemetar saat dia perlahan membuka mata.
dia ada di dalam ambulans, tapi sesuatu terasa berbeda. Udara di dalam lebih dingin, lebih pik. Dia mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa berat. Lalu, dari balik kegelapan, sesuatu bergerak. Tuk tuk tuk, langkah kaki. Ada sesuatu di belakangnya. Sesuatu yang besar. Raka menahan napas. Jantungnya terasa hampir meledak. Pelan, sangat pelan, dia menoleh ke belakang. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan. Tapi entah kenapa, dia tahu ada yang mengawasinya. Lalu, krit, pintu ambulans di belakangnya perlahan terbuka sendiri. Dan di celah pintu itu, sepasang tangan pucat mulai muncul. Jari-jarinya panjang, kurus, kuku hitamnya mencakar-cakar pintu saat mencoba masuk. Dan kemudian mata itu muncul. Mata hitam, kosong, menatap langsung ke arahnya. Dan sebuah suara berbisik, "Kamu milik kami." Mata hitam itu menatap Raka. Sesuatu berusaha masuk ke dalam ambulans. Suara-suara di sekelilingnya semakin jelas, bisikan dari mereka yang sudah mati. Tapi ada satu hal yang harus dihindari. Jangan lihat ke mata itu. "Kamu milik kami." Suara itu terdengar lebih dekat sekarang. Tangan kurus itu semakin mencengkram pintu ambulans, mencakar-cakar logamnya. Raka ingin kabur, tapi tubuhnya seperti terkunci di tempat. Dan kemudian makhluk itu menarik kepalanya keluar dari kegelapan. Wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya pucat kehijauan, seperti daging busuk. Mulutnya koyak hingga ke pipi, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang tak beraturan. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya. Hitam pit, tidak ada pupik, tidak ada cahaya. Dan saat Raka tanpa sadar menatapnya, dunia di sekitarnya langsung berubah. Jalap, tidak ada ambulans, tidak ada jalanan berkabut, hanya dan suara-suara yang berbisik di telinganya. "Kami di sini bersama selamanya." Dan di tengah kegelapan itu, wajah-wajah mulai muncul. Wajah-wajah yang tersenyum. Wajah Herman, wajah Arman, dan puluhan wajah lain yang tidak dia kenal. Mereka semua pernah masuk ke dalam ambulans ini, dan mereka tidak pernah keluar.